Inilah pembalap dari YR15C SMK Mekanik Cibinong. Kemudian peringkat keempat diduduki juara ketiga, posisi runner Pratama. Hari ini kita akan sambut untuk menyerahkan trofi kebanggaan pada para juara. Nah, dia juara kelima. Next. Dan juara keempat ada Bintang Sugurila. Dan kita saksikan bersama juara ketiga Johnny Triatmo. Dilanjutkan pada peringkat kedua Aldiansyah Pratama. Dan kita akan sambut Mukai dari trofinya diangkat para juara. Dan terima kasih Mr. Ya, berikan pose terbaikmu. Yes, terima kasih. Selamat para pemenang. Dan kita kembali ke studio bersama Ira Liana. Ira. Terima kasih Bung atas laporan dan juga penganugerahan bagi teman-teman atau para pembalap yang sudah berhasil memenangkan di sesi balapan R15,A. Dan tentunya kita bisa lihat juga di layar televisi Anda pemirsa bahwa di sini juga kita bisa lihat para pembalap dari kategori Aerox sudah mulai bersiap-siap di start line. Yang tentunya mereka masih melakukan persiapan dengan para tim mereka untuk memastikan apakah persiapan mereka sudah aman dan nyaman tentunya ya untuk siap melaju di laga selanjutnya atau di sesi kategori balapan di kategori Aerox tersebut. Dan tentu sebelum itu nanti kita akan bersama-sama juga melihat warm up session dari kategori Aerox ini untuk memastikan semuanya masih aman terkendali sehingga nanti jikalau ada kesalahan ataupun ada gangguan trouble dari para pembalap baik dari diri pembalap atau mulai dari equipment hingga kendaraan dari pembalap itu sendiri mengalami gangguan, tentunya pembalap itu dapat langsung menuju pedok untuk memperbaiki dari gangguan tersebut sehingga nantinya dapat mengikuti balapan seperti biasa. Baik pemirsa, kita sudah lihat para pembalap, kita sudah mulai mengambil posisi mereka di start line dan kita akan lihat bersama-sama nantinya seperti apa ya untuk sesi balapan kali ini. Apakah akan ada banyak dramanya dengan jatuh terpelanting ke sana kemari atau mungkin kita akan melihat balapan yang tentu lebih nyaman atau balapan yang punya jarak di antara satu pembalap dengan pembalap lainnya yang sangat-sangat renggang seperti kategori sebelumnya. Dan kita akan lihat nantinya ya. Iya, betul. Betul, di sini saya sudah bersama Bung Orin juga ternyata cepat sekali ya. Mungkin kita di kelas ini perlu kita chit-chat nih. Boleh. Kita ngobrol karena ini motor yang dibangun awalnya oleh pabrikan dari Jepang ini Yamaha. Iya. Motor ini sebetulnya spesifikasinya awalnya untuk perempuan ya, matic-matic itu. Harusnya untuk saya ya, Bu Orin. Matic-matic itu awalnya untuk perempuan, namun dengan mengikuti perkembangan pasar yang ada bahwa motor-motor matic juga di Indonesia dibalapkan juga pesertanya begitu menjamur. Iya. Dan akhirnya Yamaha pun memberikan sebuah terobosan yang sangat gemilang, ada kelas Aerox ini. Iya. Dan ini diikuti oleh mereka adalah chapter-chapter atau komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Mereka ini hadir mewakili dari komunitas masing-masing. Dari komunitas seluruh Indonesia ya, Bung. Ini, ternyata luar biasa menarik ya. Iya, ada dari Bandung, kemudian YROI Semarang, kami juga melihat di sini ada dari Depok, ada dari Lombok yang turun dalam jalannya kelas Aerox tersendiri ini. Iya. Dan motornya juga spesial, ini motor sudah dipersiapkan untuk khusus untuk balapan ya betul, di sesi balapan kita di Blue Crew Yamaha Sunday Race di 2024. Dan kalau tidak salah mungkin Ira juga kalau melihat di jalanan Aerox paling bagus ya, paling bagus, paling menarik perhatian kalau kaum hawa ya. Iya betul, itu kalau kita lihat cowok naik Aerox itu
langsung wah ganteng. Ya, Betul. tentunya ini sangat diakui oleh para pemirsa yang berada di rumah dan semua yang ada di sirkuit pada siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin tahu tentang produk Aerox ini bisa menuju ke exhibition booth ya. Oke, di area baik. eksibisi ya. Di sana karena ada kegiatan yang tentunya ada hiburannya. Betul, ada Kemudian hiburan. sponsor-sponsor kita dari Idemitsu, Yamalup, IRC, kemudian juga Kayaba. Terima kasih juga atas dukungan yang luar biasa dari Zutorate yang saat ini semuanya ada booth-nya di sana. Betul. Dan kalau tidak salah banyak gimmick-gimmick atau games-games yang menarik. Iya, yang tentunya bisa diikuti untuk Iya. para pengunjung yang langsung datang di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Nah, lihat nih Ira, Iya, motornya kan gimana? asik sekali Aerox nih ya. Iya. Warnanya, kemudian saat ini kalau yang keluaran-keluaran baru ini kan velgnya juga mencolok sekali. Betul. Dan stripping atau tampilan luarnya secara body covernya ini juga sangat menarik. Dan ini membuat orang yang mungkin ketika melihat langsung gandrung dengan Iya, langsung jatuh cinta ya, nih dengan model Aerox. motor yang ini. Dan ini Betul. Aerox 155 dan yang naik di atas motor ini adalah komunitas, jadi bukan profesional rider. Jadi ini untuk mewadahi mereka yang merupakan rekan-rekan komunitas ini. Mungkin agak berbeda Ira dengan balapan di kelas sebelumnya, karena kalau kelas sebelumnya kan motor-motornya sudah di tune up dan sebagainya ya. Betul. Mendapat setup settingan dari mekanik. Berbeda kalau Aerox ini kan hampir kalau boleh dibilang hanya mengurangi beberapa fitur yang berbahaya kalau berada di lintasan seperti spion, Oke, kemudian baik. juga lampu reflektor ini yang dikurangi untuk dilepas. Hanya dimodifikasi sedikit saja Sedikit untuk saja keperluan balapan untuk ya. keperluan balapan, tapi bukan untuk keseharian ya. Iya. Dan saat ini kita rasakan berbeda, di telinga kita kan nggak kedengeran knalpotnya ini. Iya, kalau tadi kan ribut ya, Iya, mulai betul. Nah, nyeng-nyeng sana iya. kemari. Kalau ini agak Mari kalem. kita yang berisik aja di sini. Iya, betul. Tapi Jadi- ini apakah nih Bung Orin motor yang dipakai balapan ini sama dengan motor sehari-hari yang dapat dipakai orang-orang secara Iya, umum? kalau Aerox ini dengan motor-motor yang dipakai balapan kecuali yang sudah tune up ya. Memang motor yang dihadirkan di Yamaha Sanderis ini semuanya sudah mendapat sentuhan dari mekanik-mekanik ya. Namun sejatinya motor itu adalah motor yang sama dengan dipakai secara umum di Oke. layak pasaran, dan cuman ada mungkin yang spesifikasi secara teknisnya dirubah. Baik. Untuk berbeda dengan harian. Jadi jangan coba-coba motor di sirkuit ini untuk harian. Oke. Karena jelas melanggar ketertiban lalu lintas dan juga tentunya tidak aman untuk digunakan di jalanan umum. Iya, Kalau di sini betul. kan tidak ada istilahnya orang nyebrang ini. Iya. Tidak ada orang belok kanan belok Betul, kiri ya. betul. Apalagi ibu-ibu yang ke pasar pakai Aerox sen kanan beloknya kiri. Beda. Itu memang Ya, fenomenanya. Ya, dan ini kita akan segera memulai balapan Ira, dan kita akan Ya. saksikan bersama-sama. Mari kita bersama coba mengupas untuk jalannya kelas Aerox ini, karena ini adalah motor yang sejatinya seperti apa yang saya bilang adalah untuk kaum hawa. Saya akan ditemani oleh Ira untuk mengomentari jalannya balapan ini. Oke Ira? Baik, siap. Dan kita sudah lihat bersama pemirsa bahwa para pembalap sudah mulai melaju di jalur lintasan sirkuit Mandalika. Kalau kita lihat di sini masih melaju dengan cukup aman ya. Ya, ini ada satu pembalap ini tampaknya Iya, yang- memimpin, cuman cara mengambilnya kan memotong ini. Iya, agak ini yang memotong ya. Iya, dan oke, ada yang mencoba untuk main aman saja Ira, karena kalau terlalu ambisi, terlalu nafsu maju ke depan, mungkin akan terjadi sedikit benturan. Ini juga berbahaya sekali, apalagi ini Matic kan susah dioperasikan ketika mungkin terjatuh dan sebagainya. Untuk dinyalakan kembali mereka juga perlu waktu. Iya, Nah, betul. ya, kita akan lihat ini apa, rambut gondrong atau memang perempuan. Kita akan coba lihat dari database nama pembalap, karena di sini ada Abdul Qadir Ahmad Yani, kemudian Ade Koto, Azizi Nazori, Akhyar Amsori,
lalu Indar Jayadi. Kalau nama lalu kayak dari daerah sini. Ini semuanya laki-laki sepertinya ya. Iya, Belum ada. terlihat dari namanya ada yang Oh, perempuan. ini ada Patricia Arista Hidayati. Kemungkinan Ya. ini yang perempuan, nanti Ya, kita Fajra lihat. Sutra Praja cowok tadi ya, pembalap di komunitas Iwan Irawan, Zaki Ayasi Pohan, Rizal Idris Utiara. Tampaknya yang Hanya satu 127 kita untuk- tunggu di lap awal. Apakah Patrick ya kita sebut Patricia akan bisa berada pada terjatuh ini. Ya, ini Baru lap pertama. dan titik ini ya, titik ini Felix saja terjatuh, Chandra Betul. Hermawan saja terjatuh di titik tersebut. Betul Ya. sekali. Jadi Aerob tidak ini heran ini kalau ada yang terjatuh lagi di titik yang Ya, sama. titik yang sama. Jadi ini memang tikungan yang kalau boleh dibilang adalah titik tikungan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Terbukti ada yang kalau lewat akhirnya bablas keluar, kemudian kalaupun masuk dia harus terpelanting, pontang-panting dan sebagainya. Ini di sini yang merupakan tikungan sedikit sulit, dan dengan tadi kita lihat ya, Iya. backgroundnya adalah laut, Betul. kemudian ada deburan ombak yang Iya. akhirnya kebiasnya keluar seperti itu ya. ke atas sirkuit atau di balik dari pagar sirkuit. Ini sebuah tontonan yang asik juga. Iya, asik Dan- untuk disaksikan juga Ya. untuk para pengunjung yang langsung menikmati balapan atau series balapan ini secara langsung di sirkuit Mandalika. Namun tentunya kita bisa lihat yang untuk para pembalap yang baru saja masih memulai di laps pertama. Kita Ya. bisa lihat, sudah terlihat nih siapa saja yang mulai memimpin balapannya. Ya, ada Fajra Sutra Praja. Nampaknya Fajra saat ini berada pada posisi pertama. Dia tadi juga sempat memenangi di kelas sebelumnya di komunitas. Dia adalah dari RC Bandung Racing Team DKI Jakarta, provinsi pembalap ini. Fajra Sutra Praja 115. Kalau kita lihat time dari total time yang ditempuh juga di angkanya 2 menit. Iya, Artinya betul. lambat ya. Lambat ya. Beda dengan balapan sebelumnya yang masih 1:40, 1 menitan, ya kan. betul. Nah, ini berbeda. Ini 2 menitnya lebih berapa itu, Ra? 2 menit 41. Iya, betul. Iya, jadi artinya hampir 3 menit dalam satu putaran. Kalau saya tidak ditemani oleh Ira, ini ngomong sendirian lah. Ini replay ya. Replay yang tadi Replay yang, jatuh, satu pembalap kita yang ternyata Ya, terjatuh di terjatuh. lap pertama. Ya, dan kita akan memperhatikan Ahmad Yani, pembalap 887, pembalap yang start dari grid ke-11. Dia dari RC Lombok Racing Team. Sebari menyaksikan jalannya balapan saat ini, kita Ya. masih ditemani oleh Idemitsu. Betul, dan juga ada Yamal Lube, Kami juga bersama IRC, kemudian ada KYB, dan kita bersama GS Astra, YS24. dan ada Sky dan Pirelli. Ya, kami juga tentunya hadir dengan spare part yang luar biasa, handal teknisinya, asli spare partnya atau suku cadangnya ada bersama kita Yamaha. Terima kasih juga atas dukungan yang luar biasa Araser, SRP, kemudian juga RCB, RRS. Terima kasih Busi NGK, Yarvi, kemudian MGPA dan juga Ikatan Motor Indonesia, baik pengurus pusat maupun pengurus provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih bersama-sama kita. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semuanya yang masih menyimak live report kami siang hari ini dari sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit Mandalika. Iya, betul Boleh sekali. dilihat ini siapa yang ada di depan ini, nampaknya masih Fajra. dipimpin oleh Fajrah di sini di posisi pertama yang ternyata belum tergantikan ya. Ya. Meskipun mungkin sudah mulai dikejar juga oleh Ahmad Yani. Namun kita lihat Fajrah masih memimpin barisan untuk sesi Aerox kita pada siang hari ini. Betul, dan ini lap yang kedua kalau kita perhatikan Ahmad Yani, Fajra mulai terjadi overtake atau pergantian posisi. Dan ya ini apa ya, racing line atau jalur mereka ini sedikit agak berantakan. Jadi kalau balapan yang tadi di professional rider maupun komunitas ini dalam satu line yang hampir sama terus. Iya, Kamu betul, bisa hampir melihat, sama untuk potongan belokannya. jalurnya. Dan berbeda dengan ini, ada yang ke kanan, ada yang keluar, ada yang ke kiri. Ya, ini memang asik karena ini adalah pembalap-pembalap aerob. Ya, kita lihat nih Ya, gaya ini dari tadi. para pembalap. Tidak Memotong jadi dari dalam, luar memotong. biasa sekali. Ada Fajra Sutra Praja dan juga Ahmad Yani.
Ahmad Yani sedikit terkejut dengan munculnya Fajra Sutra Praja Iya. dari sisi dalam. Iya, Dan ini kita akan lihat coba dibalas masih mulai tampaknya. dari dalam tidak bisa. Oh, Ya. hampir. Ya, ini akan dibalas tampaknya oleh Ahmad Yani yang akan kembali menguasai bersama Azizi Najori yang mencoba masuk, dan ada 4 pembalap nampaknya berusaha untuk mendominasi jalannya balapan. Di sini Betul. juga ada pembalap Esgal Tan Elang yang mulai berada pada 4 terbaik, dan di garda berikutnya atau barisan berikutnya Ira ada betul. 4 pembalap ini nampaknya. Mereka ada Ade Koto lalu yang ya ada lalu kemudian Indar. ada lalu Indar Jayadi yang diikuti oleh Zaki Ayashipohan dan Patricia Arista. Oh ya, nampaknya Patricia ini yang rambutnya panjang ya, terlihat dari layar Anda, masuk dalam urutan 10 pembalap tercepat, dan kita akan menantikan 4 pembalap yang saat ini masih berebut posisi, dan Betul 2 sekali. lap lagi ya, 2 lap. Melihat bodi juga dari motor ini agak Iya. lebar dibandingkan sport di 250, lebih ramping. Ini kan lebih lebar, jadi Iya, mereka benar. akan ada sedikit kerepotan kala memasuki daerah tikungan. Terlalu besar ya Iya, untuk jadi berbelok di daerah saat, tikungan. ya, masuk dalam satu sisi tikungan yang sama ini berbahaya sekali. Jadi ada yang memaksakan dari dalam, ini justru bikin kaget yang di luar. Nah, kalau pas kagetnya ini posisinya lurus, ini mungkin aman-aman saja. Tapi Iya, kalau tapi- merebah lagi ini yang berbahaya. Bisa jatuh dan terpelentang Iya, keluar dari oke, jalur dan- ya, Bung. Ya, kita lihat bagaimana jagoan-jagoan kita untuk melaju, Dan- ya sudah masuk 3 lap atau 3 putaran, artinya Dan tinggal satu lap lagi. Dan kita lihat ternyata Fajrah kembali Ya. memimpin posisi teratas yang diikuti oleh Ahmad Yani, dan posisi digantikan ini posisi ketiga ada Ezekiel Tan Elang. Oh ya, Ezekiel Tan Elang dari Bali YROI Semarang. Ini ada di urutan yang ketiga. Betul Sementara sekali. Azizi Nazori harus berada pada keempat, lalu Indar Jayadi bergerak di urutan kelima. Oke, mulai terjadi pergeseran, kemudian juga nampaknya. Kembali. Ya, saya yakin di sini mulai ada perebutan yang lebih Iya. seru, Ira, karena pertarungan yang terjadi di sisa lap terakhir ini mereka berebut sebuah ambisi dan gengsi yang luar biasa. Betul sekali. Ya. Kita lihat siapakah yang akan berhasil. Apakah mereka masih bisa untuk saling menyalip ya untuk Ya. di lap terakhir ini, karena kita tidak tahu. Mungkin mereka bisa mulai lebih ngebut lagi ya. Ya, apalagi gini, ini kan hanya satu race. Beda Betul. dengan kelas-kelas yang lain, ada race 1, race 2. Iya. Mereka bisa melakukan evaluasi dari hasil race 1. Benar. Namun kalau Aerox ini diberangkatkan hanya 1 kali race dan final race. Betul Artinya sekali. mau tidak mau mereka memaksakan bagaimanapun keberadaannya harus menang Harus di sini. menang, harus Ya. menang, harus Ini yang, bisa masuk 3 besar. makin seru penonton sekalian dan teman-teman yang tengah menyaksikan. Dan setelah ini masih kita punya agenda lainnya tentunya. Betul, tentunya setelah ada agenda dari kategori Airos, kita masih ada sesi balapan dari kategori R25 Kombe, R15 Pro dan juga Super Stock up to 1000 cc. Iya, nanti di R15 juga cukup memanas, professional riders, Ira, Betul. dan juga di kelas super stock ini adalah motor yang memiliki cc lebih tinggi dibandingkan kelas-kelas sebelumnya Iya, betul. yang hanya 250, sementara nanti ada di kelas 600 hingga 1000 cc. Iya, betul sekali. Nanti kita akan nantikan bersama seperti apa untuk sesi-sesi berikutnya. Namun Betul. kita lihat pertandingan atau sesi balapan ini Race, semakin memanas karena sudah mau menuju finish line. Ya, ini nampaknya di 3 pembalap yang berada di depan. Coba kita akan fokus untuk menyaksikan siapa yang akan berusaha untuk memastikan dirinya berada pada posisi terbaik. Oke, Fajra Sutra Praja, Ahmad Yani, Ezekiel Tan Elang, Azizi Nazori rupa-rupanya berebut posisi, dan ya, hancur. nampaknya sudah semakin dekat dan akan segera Dan masuk kita finish. lihat Iya, siapa ada manuver ini yang yang dilakukan, pertama. dan Ahmad Yani di posisi pertama. Dan Ezekiel Tan Elang bersama Fajra Sutra Praja, kalau kita perhatikan mereka berada pada time gap yang begitu rapat. Iya, betul Artinya sekali. Ezekiel dan Tan Elang hampir seimbang ini. Iya. Cuman hanya beberapa second saja jaraknya dengan pembalap terdepan, dan
Di sini Azizi Nazoriar akhirnya berada pada urutan yang keempat. Dan diikuti di posisi kelima ada ADR Koto. Dan tentunya karena race ini hanya satu kali race, ini membuktikan atau menyatakan bahwa para pemenang ini sudah dapat dikatakan sebagai juara dari kategori balapan sesi IROX ini. Dan kita lihat ini replaynya di antara ketiga pembalap yang luar biasa saling berebut di akhir lap menuju finish line. Kita lihat, kita hampir melihat yang mengira mungkin tadi ada Fajrah yang akan di posisi pertama, namun sayang sekali Ahmad Yani berhasil menyusul di detik-detik terakhir. Nah, di sini nih. Yes. Betul. Jadi sebetulnya sudah pede tampaknya Fajrah. Iya. Dan juga Ezekiel Tan Elang ini sudah Udah pede ya, percaya saya diri juara mereka, satu saya nih. juara. Tapi tiba-tiba Ahmad Yani power motornya ketika mendekati line finish naik Langsung begitu signifikan digaspol, ya. dan akhirnya memenangi jalannya balapan. Oke Ira, saya tinggalkan dulu, saya akan ke podium. Silakan Siap. ditemani penonton yang saat ini tengah menyaksikan jalannya acara ini. Baik, terima kasih banyak Bung Oren sudah memberikan informasi bagaimana jalannya balapan kita untuk kategori IROX ini. Dan tentunya kita juga mengucapkan selamat untuk para pemenang kita yang ternyata ada Ahmad Yani dengan nomor 887 berhasil menduduki posisi pertama untuk balapan kategori IROX ini dengan waktu tercepatnya di 2 menit 36 detik. Dan kemudian diikuti di posisi kedua, kita ucapkan selamat juga untuk M. Ezekiel Tan Elang dengan nomor 170 dan juga best time-nya atau waktu tercepatnya di 2 menit 35 detik. Namun pemirsa, seperti yang Anda lihat tadi di tayangan ulang atau di sesi replay sebelumnya, kita lihat bahwa antara Ahmad Yani dan juga kedua juara lainnya memiliki time gap yang sangat-sangat rapat atau sedikit, di mana M. Ezekiel dengan Ahmad Yani punya time gap di 0,0008 detik, yang mana itu kurang dari 0,1 detik pemirsa di rumah. Dan kemudian di posisi ketiga kita ada pembalap Fajrah Sutra Praja dengan nomor 115 yang akhirnya berhasil menduduki posisi ketiga di balapan kategori IROX ini. Dan best time untuk Fajrah atau kecepatannya paling cepat, dia berhasil menempuh di 2 menit 36 detik dengan gap time dengan Ezekiel Tan Elang di 0,176 detik. Luar biasa sekali. Dan inilah dia pemirsa di rumah dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini kita sudah melihat para pembalap kita yang sudah mulai menepi dan menuju ke timnya masing-masing untuk melakukan selebrasi dengan timnya masing-masing. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi komunitas itu sendiri, yang ternyata memang mereka berasal atau berlatar belakang bukan dari pembalap profesional, namun memang dari komunitas IROX yang suka balapan dan akhirnya terfasilitasi dalam acara Blue Crew Yamaha Sunday Race 2024. Tentu kita akan lihat di sini para pemenang kita, dan nanti kita juga akan berbincang langsung dan ditemani oleh rekan saya di sana ada Bung Orin nantinya yang akan sedikit bertanya ya kepada para pembalap kita dari juara 1, 2 dan 3 terkait race-nya yang tadi yang ternyata cukup menegangkan di detik-detik terakhir, yang menentukan yang harusnya merasa menjadi juara pertama harus diambil alih oleh juara pertama yang lainnya atau diambil posisinya, begitu ya pemirsa di rumah. Dan tentunya kita akan sambut para juara kita yang pertama, yakni juara pertama ada Ahmad Yani dengan nomor 887 yang kemudian diikuti oleh M. Ezekiel Tan Elang di nomor 170. Dan di posisi ketiga ada Fajrah Sutra Praja dengan nomor 115.
Luar biasa Ira. Saat ini saya sudah bersama para juara di kelas Aerox. Ya, kelas yang memakan waktu dalam satu putarannya cukup panjang. Dan Irwa Fajrah Sutra Praja. Kenapa tiba-tiba di lap terakhir malah turun ini? Tadi pas di depan emang semua pada fight semua, jadi dempet-dempetan agak lumayan juga. Takutnya ini juga sih, crash juga ya benturan. Ya dijaga aman aja dulu. Oke, sukses untuk penampilannya hari ini. Kami tunggu di belakang podium. Sementara Ezekiel Tan Elang. Mana ini? Ezekiel. Kamu nyangka nggak kalau mau juaranya mau disabet oleh pembalap Ahmad Yani tadi? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Tadi sudah nurunin gas apa masih gas? Masih gas terus. Masih gas terus. Masih gas terus sebetulnya, tapi tiba-tiba nyelonong ya. Iya. Gimana pas tiba-tiba ada lawan? Agak kaget aja sih. Cuman tetap santai aja. Oke, kaget tapi tetap santai. Selamat atas perairan posisi di siang hari ini di posisi kedua. Boleh bergabung di podium saat ini dengan yang lain. Kemudian saya akan berbincang dengan sang juara. Mana ini? Ahmad Yani. Oh, masih pakai helm. Betah pakai helm, nggak kepanasan Mas Ahmad Yani. Ya. Di sebelah kiri saya. Oke. Ahmad Yani. Ada trik apa yang Anda lakukan ketika tinggal beberapa inci saja mau masuk line finish, Anda masuk ke depannya? Nggak percaya sih sebenarnya, nggak percaya banget. Cuman ya udah memang sudah dikasih jadi depan lah. Depan. Ya tapi ya keren juga sih. Keren juga sih yang ini yang nomor 2. Oh keren juga, dia ngejar saya di tikungan terakhir dan saya balas lagi di tikungan selanjutnya. Ya itu aja sih. Oke, luar biasa Ahmad Yani dari RC Lombok Racing Team, dari tuan rumah ini. Oh, the local hero hari ini luar biasa. Boleh bergabung di atas podium, kita akan bersama-sama. Dan ya, oke. Mari kita ke podium. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan. Malcolm B, tentunya kita masih ada 2 race lainnya juga yang menunggu setelah race tersebut, yakni ada race dengan kategori R15 Pro khusus bagi mereka atau pembalap yang profesional yang sudah memang punya track record banyak sekali untuk mengikuti balapan baik di ajang daerah, nasional maupun internasional. Dan yang terakhir nantinya juga kita akan melihat sesi balapan dari kategori Super Stock up to 1000 cc dengan berbagai drama-drama lainnya yang akan kita tunggu bersama dan juga hiruk pikuk dari sesi balapan-balapan tersebut.
Dan jika teman-teman lihat di layar sudah ada mulai kita highlight untuk kegiatan kita pada hari ini yang sudah berlangsung sejak tadi pagi hingga sore hari ini. Dan tentunya kita juga menunggu persiapan untuk balapan sesi selanjutnya di kategori R25 Kombe yang sesaat lagi akan mulai sesi balapannya di pukul 15:35. Terus rapatkan barisan dan tetap terus Baik Ira dan juga pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan jalannya live report kami dalam gelaran Blue Crew Yamaha Sandero putaran pertama di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tiba waktunya kami akan menghadirkan 5 terbaik para juara di kelas Aerox 155. Inilah dia juara kelima, Ade Arkoto. Sementara peringkat keempat diduduki oleh pembalap Azizi Nazori. Peringkat ketiga diraih oleh pembalap Fajra Sutrapraja. Dan inilah dia peringkat kedua, dia adalah Ezekiel Tan Alang. Dan juara pertama kita hadir dari RC Lombok Racing Team, Ahmad Yani. Kami mengundang dengan hormat Mr. Hayato Uchida, Direktur of PT Kayaba Indonesia, untuk menganugerahkan tanda penghargaan bagi 5 terbaik. Ya, juara kelima ini dia Ade Arkoto. Next, Mr. Uchida. Dan dilanjutkan pada peringkat ketiga Fajra Sutrapraja. Kami undang untuk penampilan berikutnya pada Ezekiel Tan Alang sebagai juara kedua. Dan kita sambut sang juara pertama kita. Ini dia Ahmad Yani RC Lombok. Dan foto session Mr. Hayato Uchida dengan para juara. Boleh naik satu peringkat lagi yang lain. Silakan juara 5. Ya, tropinya diangkat para juara dan kita akan bersama salam dari Yamaha. Yamaha semakin di depan, Yamaha full gaspol. Terima kasih Arikato Goisama, Mr. Hayato Uchida. Ya, silakan foto para riders di atas untuk dokumentasi tim masing-masing. Tropinya diangkat, silakan ditunjukkan pada kamera yang berada di depan. Ya, boleh rapat. Nah, ya, terima kasih dan